Oke, Tan, apa nih yang bisa kita diskusiin sekarang? Apa ya Pak? Saya itu sebenarnya masih bingung Pak apa yang harus ditanyain karena saya baru lulus, habis lulus langsung kuliah, belum sempet nyari-nyari gitu loh Pak. Kamu barusan lulus banget. Baru lulus banget 2021, Oh, akhir. 2021 akhir. Oh Ya, ya. Nah, sekarang akhir. kita udah di bulan apa? Sejauh ini kamu udah ngapain setelah lulus? Udah mulai nyari kerja belum? Kuliah Pak. Nyari sih nyari tapi kayak di job street gitu kayak ada lamaran HSE kan sesuai dengan background pendidikan kan. Klik-klik aja gitu apply sampai 70 tapi nggak kayak nggak mikirin banget harus gimana gitu. Habis lulus Terus kuliah? Terus lulus kuliah langsung lanjut lagi. Kan saya D3, extend S1. Oh, ini extend. Sekarang Ya, masih extend. extend. Extend S1. Oh, begitu. Ya, 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 Iya. ya. Jarang aku Nah, ada sesi sama yang lagi extend. Oke, and then nah, terus. iya, terus kan apalagi extendnya kan ngambilnya kelas karyawan kan. Hmm. Jadi kan kayak dari pagi sampai sore tuh lowong, baru abis itu kuliah. Nah, bingung juga. Udah sempat ke Oh. job street kayak belum ada yang nyangkut gitu. Oke. Jadi Nah, kamu bingung gimana caranya mengoptimalkan waktu kosong kamu gitu ya untuk iya, kegiatan yang produktif, salah satunya nyari kerja gitu ya. Karena nyari kerja. kebetulan kamu juga ada di kelas karyawan, betul? Iya, betul, Pak. Kelas karyawannya tuh weekend apa enggak? Atau hari biasa juga? Enggak, Enggak ya? weekdays juga. Iya. Oke, apa yang harus dilakukan? Menarik nih, pertanyaan kamu sangat menarik gitu ya. Aku akan melihat kamu tidak sebagai pakai dua sisi ya. Aku melihat kamu sebagai seorang fresh graduate, which is dari D3, dan aku akan melihat kamu sebagai seorang mahasiswa yang lagi siap-siap mau lulus untuk jadi fresh grade lagi. Jadi kayak ibaratnya kamu telur, habis aku pecahin, aku buka isinya telur lagi gitu. Iya. Nah, gitu kan. Jadi kamu telur double gitu. Jadi oke. Jadi kayak gini Tan, menarik banget ya. Jadi buat siapapun yang statusnya itu belum lulus sekolah atau pendidikan terakhir, aku anggap kamu belum lulus dulu gitu, wajib ya untuk bersiap-siap dulu gitu ya untuk tadi masuk ke dunia kerja. Dunia kerja itu tidak sejahat atau sesusah yang dikira. Asal kita sudah ada planning. Planning itu ada planning yang abstrak yang nggak kelihatan, which is visi misi dan lain-lain. Ada planning yang harus disiapkan. Salah satunya ya CV, terus platform-platform pencari kerja gitu. Nah, kebanyakan yang sifatnya administratif atau yang tools kayak begitu, dia harus siap dulu jauh sebelum kamu lulus wisuda atau memakai gitu. Nah, basic sebagai seorang pencari kerja itu enggak gitu. Kamu yang harus kamu pahami nomor satu itu adalah gitu ya. Setelah mungkin kamu udah di sini kamu udah nemuin passionmu belum? Kamu pengen masuk ke industri apa? Kamu ada misalkan alternatif nggak? Kalau misalkan aku nggak bisa di industri ini, aku di sini gitu. Kamu harus paham itu dulu. Jadi itu adalah impian kamu yang impian liar kamu udah biarkan dulu. Setelah itu kamu pahami terkait dengan batasan-batasan yang kamu miliki. Misalkan aku nggak bisa sih ngelamar kerja selain di Jabodetabek, misal gitu. Atau batasannya ada aku cuma mau jurusan ini gitu. Aku nggak mau kerja yang begini atau aku cuma mau di startup. Nah, gitu-gitu. Jadi pertama kamu impianmu liar keluarkan dulu ya, ditulis aja kalau paling gampang. Setelah itu limitnya apa gitu. Nah, setelah tahu lihat dan limitnya apa, itulah batasan lingkaran kamu ke utara, selatan, timur, barat. Sehingga nanti ke depan mata kamu akan melihat, oh ternyata gitu ya, aku bisa nyari sesuai jurusan, tapi cuma daerah Jabodetabek ternyata ya gitu. Gitu. Ini dari sisi pekerjaan. Oh, dari sisi kesibukan ternyata aku harus nyari yang kerjanya jam sekian sampai jam sekian. Kampusku sih sejauh ini online, tapi kalau tiba-tiba offline, aku nggak bisa kalau kantorku tiba-tiba yang tiba-tiba ada lembur ke atau tiba-tiba jarak tempuhnya jauh gitu, sehingga aku mungkin cari yang sekitar sini aja nih ya gitu-gitu. Skenario ini udah ada dulu tuh ya kan. Nah, setelah udah ada kita ngomongin ke toolsnya apa itu CV dan teman-temannya gitu ya. CV yang harus kamu siapkan itu ada dua. Yang pertama, CV itu harus benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Oke, kita memastikan poin nomor satu adalah benar bikinnya dulu. Paling gampang gimana? Bayanginnya gini, CV itu duplikat diri dari kemampuan profesional, oke? Jadi pastikan kamu bikin CV udah bener dulu, udah tahu cara bikinnya bener gimana. Setelah itu, yang ada di CV, silahkan duplikat di mana-mana. Cek akun LinkedIn-mu. Bener nggak informasi yang ada? Kamu misal di sini ada pengalaman kerja, di situ ada nggak? Di sini ada pengalaman magang, di sini harus ada, di sini ada organisasi, di situ harus ada gitu. Begitupun akun job streetmu dan lain-lain, portal pencari kerja yang lain. Jadi benar dalam arti mereka ini adalah duplikat dari CV-mu gitu.
ya CV padahal dia duplikat diri, sama aja gitu. Pastikan semuanya benar dulu gitu. Setelah semuanya benar gitu ya, tinggal cara pakainya gitu. Cara pakai yang paling gampang adalah ya, ini kan tetap platform ini aku anggap sebagai suatu sosial media gitu ya. Ada platform yang antara sosial sama medianya itu lebih berat di medianya. Contoh ya Jobstreet aja lah, atau portal pencari kerja yang lain juga sama. Di sana fungsinya itu adalah kamu dapat loker, kamu baca sesuai, tinggal klik kirim gitu ya. Tidak ada interaksi manusia secara langsung di situ. Paham nggak? Nah, jangan lakukan ini pada saat kamu main LinkedIn. Di LinkedIn kamu ada kesempatan kenalan sama orang, bisa kenalan sama aku, kamu bisa nge-DM aku gitu kan, bisa ngobrol mungkin sama teman-teman recruiter, teman-teman user gitu. Sehingga cara make LinkedIn ya dioptimalkan. Apa yang bisa, jadi jangan mikir LinkedIn itu portal karir ya gitu. LinkedIn itu komunitas gitu ya, platform network di mana fungsinya adalah untuk mencari dan posting loker gitu. Itu adalah salah satu fungsinya. Ibarat kamu punya handphone dengan fitur A sampai A B C D E, jangan cuma pakai A doang gitu. Harus dioptimasi gitu. Biar kerjanya ini kan, percuma kamu beli HP mahal kalau cuma buat SMS. Ibaratnya gitu. Ya kan, kayak gitu. Nah, lakukan itu nanti secara rutin gitu. Tapi dengan tadi membayangkan batasan-batasan cakupan kamu tadi ya, kamu udah bisa berdamai dengan itu. Nah, sekarang membayangkan yang paling mulai detail lagi ke jadwal kamu adalah gini. Aku ada jam kosong dari pagi sampai sore. Aku tahu sih di situ aku harus ada pekerjaan apa ya yang bisa untuk ada di situ gitu kan. Nah, tapi balik lagi kayak gini, aku ada namanya teori tidur ya gitu. Ini teori aneh sih, jadi kayak gini. Kalau orang lapar itu makan, minum boleh nggak? Boleh. Tapi yang penting makan. Nah, orang yang ngantuk itu tidur. Minum kopi boleh nggak? Boleh. Minum permen kopi gitu boleh nggak? Boleh. Tapi intinya harus tidur gitu. Cuci muka, wudhu boleh nggak? Boleh. Mandi boleh. Tapi yang penting tidur. Artinya adalah kita harus tahu peran kita tuh di mana gitu. Ya, peran kita tuh di beda waktu, beda tempat bisa berubah itu. Di satu sisi kamu kan memposisikan dirimu sendiri sebagai job seeker, ya nggak sih? Karena kamu pengen ngisi slot kosong itu menjadi suatu kegiatan yang produktif. Tapi di satu sisi kamu adalah seorang pelajar, masih ada ekstensi, di mana posisi kamu seperti itu. Sehingga tadi, pada saat kamu menjadi seorang job seeker, berarti periode kosong itu kamu gunain untuk nyari kerja. Gitu. Ya, gitu. Nah, di periode di luar itu kan kamu menjadi seorang pelajar, ya kan? Nah, fungsi pelajar ya belajar. Gitu. Jadi kamu coba time managementmu dicek lagi. Aku nggak bilang rusak atau gimana atau jelek, enggak. Cek ulang lagi, dicek lagi. Waktumu 24 jam, dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu bantu-bantu orang tua mungkin, gitu. Dikurangi waktu kuliah, maka akan dikurangi waktu kuliah, maka akan ada waktu kosong. Waktu kosong ada yang buat aku me time, bisa me time sendiri atau sama temen, ada yang buat porsiku untuk belajar dan ngerjain tugas, dan itu sampai ada momen yang bener-bener kosong. Nah, momen bener-bener kosong ini aku anggap sebagai space kamu sebagai seorang job seeker. Sebagai seorang job seeker, kerjaan utamanya apa? Nyari kerja. Ikut webinar boleh nggak? Boleh. Tapi yang penting utamanya nyari kerja. Buat belajar terkait industri yang aku ini boleh. Tapi yang penting nyari kerja. Gitu. Nah, aku nggak tahu seberapa kosongnya ini. Gitu. Itu kamu harus bisa mendefinisikan space kosong bersih yang nggak bisa diotak-atik. Itu karena di situ adalah waktu fokus untuk nyari kerja. Tapi yang lain itu udah kamu singkir-singkirin ya porsinya kayak gitu. Ini agar apa? Fokus. Ingat ya, fokus itu bukan membuang yang lain terus jadi kertas kosong terus satu titik. Fokus itu paling simpel adalah meletakkan hal di timeline-nya, garis waktunya yang dengan tepat gitu. Ya, gitu. Fokus gitu. Waktu kerja ya kerja. Waktu kamu jadi pelajar ya belajar. Waktu kamu jadi job seeker ya ini. Waktu kamu bantuin orang tua ya fokus gitu. Ya, jangan ngurusin loker di jam kuliah, jangan ngurusin kuliah di jam main, jangan main di jam kamu harus nyari kerja gitu-gitu. Itu. Nah, fokus yang diurutkan itu jadi schedule. Nah, schedule ini silahkan teratur, dibikin keteraturan. Itu dulu. Oke. Nah, kalau untuk pertanyaan gimana kok aku belum sejauh ini belum ada panggilan gini gitu gitu. Tadi bikin target dulu. Bikin targetnya tuh gini.
Tadi pertama pastikan dulu CV-nya udah bener. Pastikan ada di CV, ditaruh di tempat-tempat lain. Udah, setelah itu kamu cara makainya, ngelamarnya gitu. Oh, di portal ini gampang Kak, tinggal klik. Jadi gini, semua portal kamu coba dulu ya, gitu. Yang lewat email, yang lewat platform A, B, C, D, E, F, G, yang lewat LinkedIn, yang lewat, pokoknya semua itu dicoba, website langsung. Coba iseng kamu bikin target pribadi. Misalkan, aku nggak tahu sejauh ini kamu berapa lamaran yang bisa kamu kirim dengan jurusan kamu ya. Tapi bikin target pribadi. Aku sehari di jam kosongku tadi harus bisa mengirimkan lamaran minimal 2 lewat Jobstreet misal, ya, 2 lewat LinkedIn, 2 lewat email, 2 lewat website resminya, gitu. 2 mungkin dari grup WA aku. Kamu ada di grup WA kan? 2 dari grup WA. Dah, ada 5. Jadi jangan senang dulu kalau Jobstreet tinggal klik misalkan kamu udah sampai 20, tapi di email baru 1. Itu belum mencapai target. Pastikan ini udah 2, 2, 2, 2, 2. Ah, baru ini kamu klik terus terserah. Yang ini kamu send terus terserah. Ini klik terserah gitu. Tapi ada minimum threshold yang harus kamu pegang. Bikin keteraturan seminggu misalkan. 2, 2, 2, 2. Kalau seminggu kamu bisa ngelakuin ini sehari, kalau 2, 2, 2, 2, 2, ini kan berarti kan 10 kali 7, 70 ya. Berarti kan kamu sudah mengirimkan 70 lamaran. Bodo amat itu weekend weekdays kirim aja. Gitu ya ibaratnya. Ini biar kamu bisa ngukur, analisis gitu. 70 lamaran, aku kirim melalui 5 cara. Loker dari Jobstreet misalkan, dari LinkedIn, email, website, sama dari grup aku. Nah, setelah itu, kamu analisis. Dari 5 panggilan ini, dari 5 sumber ini, yang total aku kirim adalah 70 lamaran, ada panggilan nggak? Gitu. Atau ada respon dulu nggak? Diintip, di-download, misalkan gitu. Atau coba ditelepon, gitu. Nanti misalkan dari 70 ada kayak, oh dari 70 ini yang respon tuh 10. Ya, 10 loker yang aku lamar. Tapi kan tadi kan aku pakai 5 platform nih, misalnya 5 cara nih. Tapi 10 ini ternyata 7 dari email, 3 dari LinkedIn. Paham nggak? Misal gitu. Oh, lokerku yang aku kirim lewat email sumbernya dari mana ya? Itu aku tingkatin gitu. Di minggu depan ini intensitasnya kamu tinggiin. Ya, karena ini udah potensial. Yang ini, ya kamu tingkatin lagi. Oh, ya buktinya bisa tuh yang ada di LinkedIn ada. Coba LinkedIn juga aku tingkatin lagi. Tapi kamu akan berfokus dengan yang banyak ini. Gitu. Nah, setelah itu, kan ada yang nggak ada panggilan tuh. Sambil nunggu, sambil di cross check lagi. Apa yang salah ya aku pakai ini? Apa yang salah ya pakai ini? Oh, mungkin kurang banyak, oke aku tambah gitu. Nah, analisisnya tuh seperti itu. Bikin suatu keteraturan dulu di jam yang kosong. Itu namanya job fokus. Gitu. Job seeker yang fokus kayak gitu. Ya, gitu. Kebayang kan ya? Kebayang. Waktu itu saya juga pernah, Pak. Kan saya tuh kenal LinkedIn aja baru semester akhir kuliah. Teman-teman baru pada LinkedIn apa sih gitu. Terus saya mikirnya perlu nggak sih kayak bikin LinkedIn itu buat kerja? Setahu saya kerja ya ke websitenya atau email gitu kan. Oh ternyata dilihat juga LinkedIn katanya gitu. Kata banyak dosen saya LinkedIn juga berpengaruh gitu kan. Apalagi katanya LinkedIn itu buat sharing-sharing kita ngapain aja di kuliah, apa pengalamannya, sertifikasi gitu-gitu pokoknya. Terus saya juga pernah ini sama Jobstreet kan baru-baru Jobstreet juga setelah LinkedIn saya bikin Jobstreet tuh kayak bikin akun cuman diisi profilnya gini apply gitu Pak. Jadi kayak nggak belum kayak ini buat apa sih, harusnya kayak gimana gitu. Terus sempat juga pas apply ada satu perusahaan yang ngintip profile gitu. Okay. Terus ya baru ngintip sekali udah, tapi kok diintip doang gitu kan, kayak berarti kayak kurang menarik gitu. Nah saya seminggu ini saya kan juga sekarang lagi magang Pak, magang di konsultan Suatu gitu, tempat. konsultan Konsultan gitu. Terus uh, kita sensor terus. Terus baru teman saya yang kalau lewat LinkedIn sama lewat Jobstreet-nya itu sering kayak ada di interview gitu. Saya tanya kayak gimana sih ini
profile LinkedIn-nya sama job street-nya harus kayak gimana, terus diajarin kayak gini gitu. Baru jadi seminggu ini saya baru kayak perbaiki profile-nya gitu. Oke. Gitu sih, Kak. Ini Kayak bahasa dasarnya masih, itu tadi bahasa dasar yang kamu lakukan itu artinya apa? Tahu maknanya, belum tahu cara memaknainya. Wah, iya. gitu. Ini nanti judulnya ini nanti kan kalau bagian ini apa upload apa sih judul itu? Makna dan memaknai sebuah lamaran kerja gitu. Karena yang kamu tahu baru fungsinya. Ada Iya. lowongan, aku klik gini-gini kayak robot nggak sih? Kayak sistem gitu. Tek ada lowongan, set, aku scan pakai mata, tek cocok, klik, set. Ini kamu baru tahu maknanya, belum memaknai. Memaknai itu kayak coba pikir lagi. Memaknai itu sebenarnya menanyakan apa yang kamu lakukan. Aku udah, yaitu judulnya yang aku post terakhir di LinkedIn, How and Why gitu. Semoga segala sesuatu yang kamu lakukan, siapapun yang nanti nonton ini juga gitu ya, kali aja nanti kalau ini udah aku upload, share ke teman-teman kampusmu ya gitu, tonton aku gitu, ibaratnya gitu ya. Intinya adalah semua pergerakanmu harus ditanyai atau didasarkan pada menjawab pertanyaan how and why gitu. Aku main LinkedIn how, caranya begini. Why kayak gitu caranya? Emang nggak ada cara lain? Ada sih, how. Kenapa caranya kayak gitu? Ya kan harus kayak gini, gitu. Nah untuk yang lain bisa nggak? Bisa, how, gitu. Habis itu kayak gitu. Why? Ya, terus how, why, terus. Kamu harus bisa menjawab, menanya-nanyakan gitu, gitu. Jangan cuma berhenti what, gitu. What, how, gitu. Lebih ke how, why, gitu. Lebih kayak gitu. Kalau kamu udah tahu how and why-nya, gitu, enak gitu. Gitu. Bahasa coachku tuh waktu itu gini, cari kerja tuh harus tahu tidak hanya maknanya, tapi cara memaknainya, gitu kan? Gitu. Agar suatu saat itu, pada saat kamu menerima gaji atau upah, gitu, pada saat kamu menerima promosi kerja, tidak melihat dari sisi harganya, which is nilainya, tapi dari sisi penghargaannya. Wah, gitu kalimatnya. Aku lupa terakhir ngomong ini di mana ya, gitu. Kayak di komunitas lain sih, gitu, komunitas pramugari, gitu. Aku ngomong gitu. Pada saat kamu bisa tahu tidak hanya maknanya, tapi cara memaknainya, pada saat itu nanti workout gitu ya, udah jadi gitu, maka kamu pada saat menerima hasilnya, ini kan kamu nyari penyebab, gitu kan. Kamu pengen berkontribusi, gitu kan. Nanti suatu saat kalau kamu dapat akibatnya, which is gaji dan lain-lain itu, kamu tidak hanya melihat itu dari sisi harganya, tapi sisi penghargaannya. Mungkin nggak seberapa, tapi gaji pertamaku. Wus, gitu. Seriously, kayak gitu. Kok jadi sesi motivasi? Intinya kayak gitu. Kita kembali ke topik, kayak gitu. Kalimatnya gitu kan. Tapi boleh juga ya menjadi judul itu kali ya gitu. Oke, gitu. Jadi itu yang harus kamu lakukan gitu. Sehingga coba dimaknai lagi, diplototin lagi. Bukan masalah udah belum. Oke. Udah ada CV belum? Ada. Ijazah ada, sertifikat ada, surat lamaran ada ini fotokopi ini udah ada. Sekedar ada gitu. Gitu. Nggak memaknai. Begitupun yang ada di dalam CV. Kamu misalnya punya pengalaman magang, nulisnya cuma PT ABCDFG periode sekian sampai sekian, magang QC bisa gitu. Udah, atau inspektor gitu kan, intern gitu. Udah, that's it. Itu kamu cuma tahu maknanya. Sekedar ngomong saya pernah magang di sini loh sebagai ini periode ini. Itu cuma tahu maknanya. Kamu menunjukkan maknanya ke kita. You just tell us gitu. But you have to show us gitu. Memaknainya. Artinya apa? Job desk-nya. Apa sih peran kamu di sana memaknainya? Itu. Nah, habis itu tadi kan habis itu kan ada harga dan penghargaan. Nah, kalau ada prestasinya ditulis gitu. Gitu. Ini aku bocor-bocorin dikit-dikit bagian CV gitu ya. Gitu. Diarah-arahin gitu. Gitu kan. Gitu ya, gitu. Iya sih, Pak. Pergerakan udah jelas, jangan kayak hari ini ngelamar 5, besok ngelamar 10, besoknya nggak ada. Besok ngelamarnya jam sekian, besoknya jam sekian, besoknya jam sekian gitu. Jam itu buat ini general aja dulu. Jam berapapun tuh nggak apa-apa. Nggak ada kan di loker ada tulisan dilarang ngirim lamaran jam sekian gitu. Ada sedikit sekali loker yang disuruh ngirim tuh ada jamnya gitu. Misalkan minimarket itu tuh ada dia website ini atau portal ini cuma dibuka
di jam kerja Senin sampai Jumat jam sekian sampai jam sekian. Ya buat teman-teman yang pernah ngelamar minimarket pasti tahu ini minimarket apa gitu. Dia dibatasin jamnya. Tapi kalau yang lain nggak ada kayak begitu. Gitu. Ada yang bilang bahwa ngirim lamaran di jam kerja aja Kak, alasannya begini-begini, betul. Tapi kalimat lengkapnya bukan itu. Kalimat lengkapnya adalah mengirim lamaran kapan saja itu baik, tapi lebih baik di jam kerja. Sehingga kalau kamu mau pagi, siang, sore, bangun tengah malam tahajud, ngirim lamaran nggak apa-apa. Nggak bakal dicuekin juga. Gitu. Karena kita nggak ada jaminan rekruter mau buka kapan. Kamu nggak bisa tahu gitu. Tapi kan HR itu cuma kerja Senin sampai Jumat gitu. Aku bisa nunjukin lebih dari satu perusahaan, nggak tahu berapa puluh di Indonesia kali ya, yang HR itu hari Sabtu masuk gitu. Gitu. Tapi kan Sabtu, tapi nggak mungkin gini gitu. Aku bisa ngasih bukti tanda tangan kontrak Sabtu ada, interview Sabtu Minggu ada gitu, bener deh gitu. Sehingga daripada kamu melewatkan waktu, ya kan? Kalau loker lewat kan bisa datang lagi, ya kan? Loker lewat kan bisa datang lagi. Kamu lihat dari sisi loker. Tapi kan loker akan datang bareng sama waktu kan, ya kan? Gitu. Masalahnya itu. Kalau kamu sudut pandangnya cuma lokernya, loker itu pasti akan datang lagi, akan ada lagi selama industri berkembang, peradaban maju, loker itu pasti ada terus gitu. Betul. Kalau kamu sudut pandangnya pakai melihat dari sisi loker. Tapi kan loker berjalan beriringan sama waktu, gitu. Jam bisa berulang, hari berulang, waktu enggak. Ya, gitu. Kok jadi quotes lagi ya? Kayak gitu. Makanya kamu sudut pandangnya harus dari sisi waktu. Daripada aku menyia-nyiakan kesempatan, gitu kan. Tapi kan nanti loker itu nanti ada lagi. Ya, lokernya ada. Tapi lokernya itu bareng sama waktu. Nah, waktu ini tuh unik, gitu. Gitu. Lokernya bisa datang lagi, waktunya enggak. Gitu. Sehingga kalau memang itu bisa dicoba, it's worth trying, why not? Gitu. Silahkan. Gitu. Mau nanya, Pak. Mau jawab? Saya mau nanya, Kak. Saya dikasih tips sama temen. Bener nggak, Pak, itu kalau kita Temennya mau nanti, apply? temennya nonton loh ini. Okay. Temen Misalnya? saya ngasih tips gitu. Misalnya kita mau apply. Tapi harus ngeliat kayak waktu dia ngeluarin loker itu. Jadi misalnya 1 hari, jadi kita langsung apply gitu. Kalau udah 6 misalnya 6 hari, 5 hari itu udah nggak dilihat. Itu apa betul, Pak? Aku nanya simple. Kamu kalau ngechat aku, enggak, aku orang deh. Lagi apa nih gitu. Kamu lebih suka dibalas cepet apa enggak? Iya. Fast respon. Satu itu. Oke. Yang kedua, udah tidur belum? Enggak dibalas sama orang ini. Terus balesnya besok pagi misalkan. Atau besok siang. Sorry, HP ku ketinggalan di rumah satunya, aku lagi di rumah nenek gitu. Musuhan nggak kalian? Selektif. Selek ya. Harapanku jawabannya enggak. Gimana sih kamu tuh? Oh, enggak, Pak, berarti. Kalian langsung jadi musuh gitu. Hanya karena slow respon kalian musuhan nggak? Enggak kan? Enggak sih. Ya, tapi kamu suka fast respon kan? Iya. Nah, kalimat pertama. Setiap lamaran itu diposting karena perusahaan ada kebutuhan dan akan senang sekali apabila ada kandidat yang bisa segera diproses karena panjangnya rekrutmen itu bisa beda-beda gitu. Ada proses rekrutmen yang dibuka karena ada kebutuhan sumber daya. Karena kita butuh orang itu untuk mengisi posisi yang kosong karena kita ada target perusahaan yang pasti hubungannya sama omset, sama duit. Gitu kan. Sehingga kalau ada yang fast response senang nggak? Senang. Itu nomor satu. Yang nomor dua, kalau misalkan lama, gitu, lokernya batasnya lama, gitu, apakah itu kamu akan di blacklist sama perusahaan yang enggak, gitu. Kalian musuhan? Enggak, gitu. Jadi poinnya apa? Satu, kalau bisa segera tahu, ya kirim. Ya, nggak usah ditunda. Yang nomor dua, kalau mau ada penanda waktunya mau dilihat, penanda waktu itu dilihat batas akhirnya, ada nggak di loker? Loker yang kamu maksud itu ada loker yang ada batas waktunya. Periode pengiriman tanggal sekian sampai sekian. Gitu. Ada kayak misalkan sampai tanggal 20 gitu. Misalnya sekarang tanggal 9. Ya, masih ada 11 hari lagi, santai deh. Gitu. Akankah kamu seperti itu? Enggak kan? Gitu. Penanda waktu itu hanya untuk melihat bahwa kamu masih dalam itu periode kesempatan. Akhirnya balik ke teori nomor 1, lebih cepat lebih baik. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan lama, jangan gara-gara lama terus kayak
kamu langsung udah nyerah gitu. Dicek lagi, masih aktif nggak nih loker? Masih. Masih aktif nggak? Nggak ada tulisannya sampai kapan sih? Kalau dicoba, kamu rugi nggak? Kalau dicoba, kamu di penjara nggak? Kalau dicoba, kamu dosa nggak? Nggak. Ya sudah, nggak ada ruginya kan? Kenapa nggak dicoba? Gitu. Sama kayak lowongan lama ini pertanyaannya tuh setara sama gini. Pak, saya tuh melihat di teman LinkedIn. Ada lowongan sesuai banget sama jurusan saya, passion saya. Pokoknya itu saya banget lah gitu. Waktu saya lihat, Pak, itu kan saya lihat pagi tuh. Siang saya lihat kan. Padahal baru bentar tuh. Yang nge-love postingannya udah ratusan orang. Gitu. Yang komen banyak banget. Nah, gara-gara itu saya mikir, aku ngelamar nggak ya? Kan dia cuma butuh tulisannya cuma butuh 2 orang. Tapi yang like itu udah sampai ratusan, Pak. Yang komen juga ratusan. Terus akhirnya aku nanya kan, akhirnya kamu mutusin apa? Ya, aku enggak sih, Pak. Itu kan percuma, yang lamar udah banyak. Nah, teman-teman yang seperti ini gitu ya, banyak juga hanya melihat angka itu kamu udah down dulu. Gitu. Atau lihat di Jobstreet gitu kan. Sekian aplikan. Atau di LinkedIn tuh yang 200 lebih aplikan gitu. Wah, yang apply udah 200 orang. Padahal ini, udahlah nggak usah lah. Udah nggak ada harapan. Dasarnya apa nggak ada harapan? Itu masih bertengger di situ kok. Gitu loh. Ya, jangan hobi menarik kesimpulan yang tidak ada ininya. Semua yang patut dicoba, coba saja. Selama nggak untung nggak apa-apa. Tapi kan nggak rugi kan. Orang namanya mencoba kok. Enggak. Kadang kalau di Jobstreet juga kan kelihatan kayak yang apply udah berapa ratus dan jenjang pendidikan lebih tinggi gitu, lebih banyak. Jadi kan bikin insecure juga kan, Pak. Jadi mau apply nggak jadi gitu. Nggak usah banyak mikir. Cari, ini ya prinsipnya. Ini banyak yang udah tahu sih, ini rekruter juga banyak yang tahu tips ini gitu. Cari, fokus, kejar, lakukan, lupakan gitu. Itu udah lupakan. Ibarat tes nggak usah dibahas di luar kelas. Tadi soalnya jawabannya ini, lu apa? C? Iya C. Deh, stres kamu. Udah, itu adalah kalau udah kamu bisa, itu adalah porsi rekruter biar mikir kamu tuh cocok nggak untuk dipanggil ke step selanjutnya begitu. Simple, simple. Jadi lakukan porsimu saja. Porsimu adalah mencari lowongan kerja, silakan. Porsimu untuk mengirimkan, silahkan. Porsimu di situ udah selesai, udah cari lagi, udah nggak usah dipikirin, nggak usah diratapin, gitu. Kepikiran gitu. Wah, aku habis interview, kalau interview nih, habis interview kayak, wah Tan, jawaban kamu bagus ya, gini 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 gini, gitu. Kamu punya buku tabungan bank? Enggak. Coba deh bikin buku tabungan dulu ya, gitu. Wah, kamu udah dalam hati kayak, wah ini aku bakal diterima nih, gitu. Udah, aku berhenti, nggak ngelamar lah. Tiba-tiba di ghosting, nggak nongol. Padahal udah bikin buku tabungan, mungkin udah bikin PWP gitu. Ya udah tes, udah vaksin gitu. Tapi ternyata di ghosting. Kamu padahal tadi udah merasa bahwa, wah hanya lewat opini something gitu ya, yang kamu udah langsung ambil kesimpulan, pasti aku diterima nih. Udah nggak usah ngelamar yang lain lagi dah, ngerepotin. Selama kamu belum tanda tangan kontrak, kirim terus gitu. Walaupun ada kayak kamu dipuji lah, udah kayak mau diterima lah gitu. Orang yang udah ada tanda tangan kontrak aja bisa dibatalin gitu. Gitu. Apalagi yang belum gitu. Sehingga lakukan saja. Serius gitu. Lover tuh nggak bakal ada habisnya, kan, serius. Coba dicek, mungkin bukan CV-nya, mungkin cara memakainya. Habis ini di sesi detail habis ini. Apalagi yang kamu masih bingung, ayo ini kita nggak lagi live IG gitu ya, kalau atau live LinkedIn gitu. Aku mau ngomong, guys, ayo teman-temannya kita, ayo silahkan bergabung, titip pertanyaan kita gitu. Nanti next ya kita live IG gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman kamu suruh datang terus titip pertanyaan ke kamu gitu. Gitu. Bisa tadi saya bilang ya Pak ya, ada yang mau nitip nggak pertanyaan? Ya ada yang nitip pertanyaan nggak, mau diskusi gitu, nggak apa-apa sih. Karena memang dari sisi begini gitu. Next aku mau bikin sesi yang rame-rame, cuman sementara one on one dulu. Iya. Ini lagi deh Pak, saya dikasih tahu sama tempat yang magang saya. Ini kan kayak magang buat praktek kerja gitu. Jadi nanti di CV jadi bisa diperbarui gimana, ada tambahan praktek kerja. Jadi kata Bapak ini, jangan kirim CV kemana-mana dulu. Katanya kebanyakan HR itu kalau udah ngelihat nama kita, kirim. Misalnya udah nggak
nggak lolos. Terus ada loker lagi, kita datang lagi kayak ini udah gitu-gitu aja gitu, kayak ini udah kayaknya nggak ada tambah-tambahan gitu, kayak gitu. Katanya nggak bakal dibaca, udah lihat nama kita aja udah nggak mau gitu. Pak, betul begitu Pak? Wah, ini pertanyaan sulit ya. Ada dari sisi iya, ada dari sisi enggak sih gitu. Tapi aku yakin rekruter tuh hafal nama-nama itu. Gitu. Sebenarnya bukan dari cuma nama desainnya aja gitu. Ada yang lihat dari desain, template yang kayak less struggle gitu. Tapi ya nggak masalah itu sih. Gitu. Yang harus dilakukan apalagi pikirin porsi kita. Hei wahai Bapak ya, Bapak yang ngasih tahu kamu gitu. Gitu. Bukannya aku mau ngedebat nih. Urusan dibaca atau enggak itu urusanmu atau bukan. Banyak success story yang aku dapat dari teman-teman gara-gara dia ngelamar, gagal, coba lagi gitu. Nggak usah begini militer, temanku militer ada yang nonton ya. Dia waktu itu cek, aku kan dari kota Magelang, which is kota militer, waktu itu dia daftar, akmil, gagal. Tahun depan nyoba lagi, daftar lagi, gagal. Tahun ketiga coba lagi, hasil cek fisiknya paling bagus se-Jawa Tengah, DI apa gimana gitu. Apakah ada rasa dendam kayak begitu? Enggak, gitu. Semua yang bisa terjadi biasa, bisa. Nanti kamu cek ini ya, mungkin kamu udah follow influencer di LinkedIn juga, LinkedIn Indonesia. Banyak success story yang biasa mereka bagikan bahwa ada anak yang gagal nyoba lagi, yang dinilai itu bukan isinya, tapi semangatmu pengen join ke sana. Akhirnya diberikan kesempatan untuk datang, ternyata anak ini cuma kurang bisa menuliskan di CV. Begitu ngomong paham banget isinya. Gitu. Itu sering aku baca itu dulu sampai dengan tahun kemarin yang di tengah Covid 2021, aku baca artikel, ya, pernah ada yang posting itu, aku lupa ya akunnya siapa ya. Gitu. Sehingga nomor satu adalah mau dibaca atau enggak itu bukan porsimu, ngapain kamu khawatir? Mikirin yang bukan porsimu hanya membuatmu insecure. Rasa insecure nggak bisa di-manage akan bikin kamu berhenti bergerak. Paling parah adalah menghindar. Gitu. Kamu mau ngelamar, ada temen bilang, jangan ke situ, gajinya kecil. Terus kamu enggak, gitu kan? Jangan ke situ, bosnya galak. Akhirnya enggak. Jangan ke situ, suka ada lembur dadakan. Akhirnya enggak. Kenapa patokan kamu adalah itu? Porsi kamu adalah ngirim dan membuktikan mungkin bahwa aku tuh mampu. Dan yang itu loh, maksudku gitu. Jangan itu percuma, nanti begini. Iya, kalau kamu pakai sudut pandang bahwa ya ini udah nggak ada ininya kok, nggak ada ininya gitu. Menurutku ada tetap yang kayak begitu, aku yakin ada gitu, serius. Tapi yang nggak seperti itu juga banyak. Dia tidak hanya melihat dari sisi isinya doang. CV itu satu keseluruhan loh, isinya tuh kemampuan kamu yang diisi dengan optimisme kamu, dan isinya tuh doa-doa orang yang ngedoain kamu gitu. Dan akhirnya yang ngerilis itu kamu. Lah ini orang yang percaya sama kamu banyak dan kamu bagian ngerilis, mosok nggak pede. Gitu. Aku nggak bakal ngomong kayak si Bapak tadi, wahai Bapak yang terhormat siapapun itu yang nanti kamu nggak nonton gitu ya. Kalau ada anak magang itu dimotivasi, Pak, gitu. Gitu. Aku nggak bakalan ngomong kayak begitu gitu. Coba aja nggak masalah. Kalau tadi yang aku jawaban tadi, tapi gara-garanya apa? Mungkin tadi poinnya aku takutnya salah nangkap ya. Karena dianggap sama-sama aja, itu mungkin bisa diperjuangin. Yeah. Saat itu kan sama aja, makanya dari saat itu sampai kamu ngirim ke yang selanjutnya, misal kamu ada training, ada sertifikasi, update lah, kirim lagi, gitu. Tapi tetap tanpa ada tambahan itu, jangan mengurangi tadi ya, gitu. Jangan mengurangi semangat kamu untuk berani ngirim lagi, tapi tetap tadi jangan konyol, dievaluasi dulu gitu. Tadi loh ya aku bilang, bikin pergerakan keteraturan target pribadi. Gitu. Ini kesekian kalinya aku bilang bahwa ini kayak baris berbaris gitu loh. Set pasukan. Kan dia kan rapih gitu ya. Berhenti, gerak, terus ada satu orang telat gitu. Kelihatan nggak? Mencolok nggak? Gitu. Mencolok kan? Gitu. Gitu. Artinya apa? Aku minta kamu pergerakannya itu rutin. Manajemennya bagus ya, bikin rutinitas yang bagus agar kalau ada suatu anomali, ketahuannya tuh jelas. Kalau anomali itu adalah kesalahan, jadi kelihatan.
oh aku udah ngelamar rutin pakai ini. Kok gini ya? Padahal oh ya salahku di situ gitu. Gampang. Gitu. Atau anomali yang lain. Aku udah bikin keteraturan gini-gini. Kok akhirnya ada panggilan di sini banyak, di sini dikit, sini nggak ada. Oh berarti potensinya di sini. Oh berarti aku nyari kerja jangan di portal karir ini, di sini aja. Karena ini banyak. Waktuku sama, capeknya sama, tapi di sini ada hasil panggilan. Coba aku fokusin ke sini gitu. Ini sama kayak tadi. Keteraturan itu untuk melihat kalau pergerakanmu benar, kamu lihat gitu kan. Kalau ada yang salah juga ngoreksinya gampang. Padahal kan simple. Hentakan kaki satu doang. Dan itu dari seluruh badan cuma sepatu doang. Berarti gerak kecil gitu. Tapi kalau kamu di tribun ya, misal upacara bendera gitu, kelihatan dia. Padahal di antara banyak orang sini gitu. Itulah gunanya bangunlah suatu rutinitas. Makanya tadi silahkan fokus pada timeline yang kamu susun gitu. Ya. Iya. Seru nggak? Seru. Seru sih. Tapi nggak apa-apa. Kamu kalau sekarang tergantung respon kamu. Kalau menurut kamu gara-gara bapak tersebut bilang seperti itu, akhirnya kamu jadi kayak, oh ya sudah, aku udah pernah ngelamar ke sana dan belum lama. Ya udah, aku nggak ngelamar lagi. Ya inilah efek yang aku nggak mau tuh itu. Gitu. Gitu. Bukan itu masalahnya. Karena aku banyak cerita dari teman-teman yang waktu datang tuh ditanya, tahu nggak dipanggil kenapa? Ini loh, kamu saya pengen banget, iya Pak, saya pengen ke sini gitu. Dan itu aku udah dengar lah, aku benar-benar jadi witness apa sih, jadi saksi orang ini yang cerita itu gitu loh, kayak inspiratif ya. Gitu. Coba aja nggak masalah gitu. Ya ini aku nggak nyuruh kamu kayak begitu ya gitu. Ada hal-hal yang kadang tuh nggak masuk akal jadi masuk gitu. Lowongan kerja buka sampai tanggal 20, tanggal 21 kamu tetap ngirim, dipanggil, ada tuh gitu. Tapi apakah aku bakal bilang, silahkan lakukan itu, waktu itu hanya ilusi gitu, kapanpun silahkan kirim gitu. Ya nggak gitu kan gitu. Cuman itu kan sebenarnya kan seni ya, seni sense dari si anak ini. Aku nanya, oh kamu berani ngirim kenapa? Ya Pak gitu. Karena waktu itu saya asumsinya adalah jurusan ini tuh susah gitu. Saya punya kemampuannya. Nah, kalau kemampuan saya bagus gitu ya, dan saya yakin mungkin orang-orang ini nggak kurang ini, saya patut dipertimbangkan. Sehingga nunda 1 hari menurut saya nggak masalah. Yang penting dia tahu. Karena yang saya pikirkan kalau saya nggak cocok di saat itu, sih saya disimpan untuk mungkin cabang yang lain. Dia mikir gitu. Oke, gitu. Atau ada teman kayak batas usia maksimal 25 tahun, dia 26, tetap ngirim keterima. Temanku sendiri ada yang waktu aku kerjaan sebelumnya di program MT gitu, usia maksimal sekian tapi dia keterima padahal lewat 2 tahun apa 3 tahun gitu dari usianya terima gitu, karena bukan masalah usianya, itu di dalamnya tuh ada skill yang jarang orang ada gitu. Kita sama-sama manusia nih, sama-sama bisa makan gitu, tapi aku unik loh gitu, aku bisa makan lewat hidung gitu, aku masukin misalnya gitu ya. Ini nilai uniknya tuh gitu. Orang hebat itu banyak, tapi yang membedakan orang ini dengan yang lain apa? Sesuai dengan tadi ya, kemampuan yang bisa kamu tonjolin. Itu. Saya sales. Sales apa ya? Cewek itu apa sih biasanya? Produk kecantikan gitu. Gitu. Saya beauty advisor. Kamu juga beauty advisor, misalkan gitu. Gitu. Tapi apa bedanya BA, BA, oh jadi cewek ya? BA sama BA ini apa gitu kan? Bedanya BA sama BA ini apa? Loh, iya. Semua orang banyak cewek-cewek bisa jadi BA. Tapi ada nggak BA yang dalam waktu 1 bulan bisa ngejual sekian produk senilai sekian miliar ngomong aja gitu? Enggak, saya pernah ngalamin itu. Pernah nggak ada banyak? Apakah semua BA pernah gara-gara jago jualan terus dapat trip gratis jalan-jalan ke negara ini? Enggak, saya pernah. Itu yang kamu tonjolin. Jangan ngerasa, yang pinter-pinter banyak ya, reputable university lagi, jurusannya sama, kampusnya lebih terkenal. No. Ngelamar tuh nggak ngejual nama kampus, gitu. Ngejual kemampuan kamu, gitu. Walaupun jurusan, misalkan ada loker jurusannya khusus. Pendidikan minimal S1 teknik mesin, gitu. Teknik mesin ngumpul nih di loker ini, gitu. Apa kamu download? Enggak, gitu. Ayo berlomba-lombalah, tunjukkan kehebatan kamu yang tidak dimiliki sama orang lain, atau nilai unik kamu yang kamu pelajari atau yang lain-lain gitu. Gitu. Oh, iya. Akhirnya orang tertarik. Coba ya menarik, coba kita panggil, coba kita kasih tes gitu. Menarik sih kalau ngomongin itu sih, ada seninya sih.
Karena memang proses rekrutmen itu ada proses yang ada sistemnya gitu ya. Walaupun nanti di dalamnya kamu akan menemukan banyak sekali fleksibilitas gitu. Kirim CV itu harus lewat email, enggak. Kamu berhubungan baik sama rekruternya, ngobrol udah akrab gitu. Bu, kok saya lihat ada ini sih lowongan di sini, boleh titip CV nggak? Boleh, ya udah saya kirim WA ya gitu. Siapa ya waktu itu di grup WA kayak gitu. Saya tuh kenal sama rekruternya Pak, nggak sengaja. Gara-garanya apa? Waktu itu di bus Transjakarta gitulah, aku lupa apa gitu ya. Dia tuh ngasih bantuan apa gitu. Aku lupa, kalau nggak, aku lupa pokoknya apa gitu. Terus habis itu tukeran nomor, ternyata dia tuh rekruter ini adalah rekruter perusahaan yang pengen dia lamar, lucu kan. Habis itu dia cari gini-gini, tahu akun LinkedIn-nya, habis tahu akun LinkedIn-nya, lah ini kan Bu itu, terus di connect, terus tanya Bu ingat saya nggak gitu-gitu, terus dia terus dia balas lewat ngechat lewat WA. Jadi di LinkedIn aku formal, di WA aku kayak biasa. Bu, kok ada loker gini-gini, saya boleh titip CV nggak? Orang akan ingat kebaikan yang pernah kamu lakuin loh. Tapi aku nggak tahu sih waktu itu ceritanya dia terima nggak ya gitu. Tapi at least aku dapat cerita sampai situ, karena dia lagi di tahap rekrutmen di tengah. Gitu. Jadi suatu kewajaran itu ada, tapi yang tidak wajar pun belum tentu tidak baik. Hanya karena tidak berpola gitu. Dan itu butuh sense. Sense itu muncul pada saat kamu melakukan suatu pengulangan kegiatan yang akhirnya kamu muncul kepekaan gitu. Teoritis banget ya kita di sesi general ya. Gitu. Ayo temennya kamu ada pertanyaan lagi mungkin bisa dicek grup WA gitu ya. Kalau nggak ada ya udah ntar kita bikin sesi 2 aja tan gampang tan itu mah gitu. Itu ada lagi ya yang ditanyain. Udah sih Pak itu Pak. Selebihnya tentang yang sivil yang gitu-gitu. Gitu. Oke, kalau gitu berarti ini sesi generalnya udah cukup ya. Oke, kita masuk ke sesi yang detail ya.